Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di sini dengan Yudi Imansyah di channel Yudi Astro Official. Teman-teman mungkin masih ingat ya dengan adanya gempa bumi yang sangat besar bagi kami, terutama bagi warga Cianjur dan terutamanya lagi bagi warga yang berada di pusat gempa, yaitu di daerah Rawacina, Kampung Rawacina dan Cagendang ya, atau Cugendang atau Cagendang. Nah, jadi teman-teman, kita akan coba mengeksplor dan memberitahukan bagaimana kondisi terkini dari Kampung Rawacina dan sekitarnya. Dimana teman-teman bisa lihat di sini masih banyak sekali puing-puing, baik itu puing-puing rumah maupun puing-puing penderitaan yang dirasakan oleh warga masyarakat Kampung Rawacina. Jadi guys, pada kejadian tersebut kebetulan kami pun sedang berada di rumah, dan pada waktu itu kami sedang makan bersama dengan anak kami. Tiba-tiba terjadilah gempa sekitar jam 13.30 ya, kurang lebih. Gempanya sangat besar, bahkan rumah kami pun gentingnya sempat berjatuhan, dan ada beberapa bagian rumah kami yang juga retak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada waktu itu banyak sekali korban jiwa yang meninggal dunia, atau bahkan luka-luka, luka parah, ringan, hingga sedang juga ada. Ketika gempa tersebut terjadi, awalnya kami kira tidak ada yang korban, namun kenyataannya banyak sekali yang terkorban, terutama di Kampung Rawacina dan Cagendang ini ya guys ya, atau Cugendang. Nah teman-teman, kurang lebih gempa tersebut terjadi selama 2 hari 2 malam ya. Gempa terus berturut-turut terjadi, terutama gempa-gempa besar itu 2 hari pertama itu masih sangat intens, sehingga ambulan, BNPB, kemudian juga tentara, polisi masih sangat hilir mudik untuk berusaha semaksimal mungkin mencari masyarakat yang menjadi korban. Bahkan menurut informasi yang kami dapatkan itu yang menjadi korban lebih dari 300 orang atau 300 jiwa. Bagi teman-teman yang lebih tahu informasi lebih pastinya silahkan komen di dalam kolom komentar kami ya. Nah teman-teman, kami ini baru nyampe ke perbatasan Kampung Cagendang atau Rawacina ya. Di sini macet sekali, apalagi teman-teman bayangkan ketika hari pertama terjadinya gempa. Masya Allah, subhanallah. Di sini sangat genting, mobil ambulan, polisi, TNI, masyarakat berjibaku semuanya untuk saling menyelamatkan keluarga masing-masing, menyelamatkan sanak saudara, menyelamatkan tetangga, saudara-saudaranya gitu ya guys ya. Teman-teman, ada banyak kejadian di sini yang Masya Allah membuat banyak pelajaran atau hikmah yang dapat kita ambil teman-teman. Ada rumah yang bergeser hingga 100 meter, ada rumah yang dalam tanda kutip tiba-tiba bles aja tenggelam atau gimana gitu ya. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Banyak sekali korban, ada yang pokoknya sangat-sangat mengerikan. Yang mudah-mudahan dibalik semua bencana atau musibah ini Allah berikan hikmah yang luar biasa kepada kita semua, terutama bagi keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh para korban. Teman-teman, perlu diketahui bersama banyak sekali bantuan-bantuan yang berdatangan dari berbagai provinsi, dari berbagai kabupaten dan kota, tidak hanya dari sekitaran Cianjur. Jujur kami sebagai masyarakat Cianjur, terutama salah satu warga yang berdekatan dengan pusat gempa, yaitu di Kampung Rawacina, Cagendang, dan lain-lain, kami sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berbagai bantuan yang telah teman-teman berikan, yang tentu sangat berarti bagi kami yang sedang kesulitan ini. Namun, di balik musibah ini semua ada banyak hikmah yang dapat diambil. Salah satunya di sini Allah ingin menumbuhkan kembali rasa persaudaraan, saling menyayangi, saling mensupport, saling mendukung, yang Masya Allah terjalin kerjasama yang sangat erat antara pemerintah kabupaten kota dengan masyarakat, TNI, Polri, tenaga kesehatan yang semuanya berjibaku untuk saling tolong-menolong pada waktu itu. Di saat gempa ini terjadi, hampir semua jalan menuju akses pusat gempa ini ditutup oleh TNI dan polisi guna untuk menyelamatkan masyarakat yang mengalami musibah, baik itu yang meninggal dunia maupun yang luka-luka. Teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Serta
share pengalaman teman-teman bagi teman-teman yang juga mengalami hal serupa seperti kami atau hal serupa seperti yang dialami oleh masyarakat kampung Rawacina ini, guys. Kemudian teman-teman perlu diketahui bersama juga, kami pun sempat mengungsi, dalam tanda kutip kami tidak tidur di rumah selama 2 hari 2 malam. Bahkan bayi-bayi dan anak-anak juga sama seperti itu, meskipun kami tidak mengalami rusak parah. Hal ini kami ambil tindakan ini karena memang gempa terus-terusan terjadi selama 2 hari 2 malam tersebut. Kurang lebih mungkin ya, sekitar 3 jam sekali itu pasti ada aja gempa yang cukup keras. Sehingga kami pun tidak tenang, apalagi ketika harus tinggal di rumah malam-malam. Sehingga kami siap siaga pun sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu itu, agar semoga tidak terjadi lagi musibah-musibah seperti ini di kemudian hari ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Teman-teman sekalian, di sini ada banyak hikmah yang dapat kita ambil, terutama kalau teman-teman mengetahui secara langsung bagaimana cerita dari warga sekitar kampung Rawacina ini. Ada yang ahli sedekah dan rumahnya selamat, tidak terusak sedikit pun, Masya Allah, Subhanallah gitu ya. Ini rumah yang rusak ini, rumah yang selamat ini, yang katanya ahli sedekah bukan karena dirinya sendiri, tapi kata orang lain, kata masyarakat sekitar yang memang mengakui kebaikan-kebaikannya. Ada banyak hal, pengalaman, cerita yang dapat kami ambil dari sini, namun tidak kami exploit atau tidak kami tayangkan di dalam video ini karena jujur kami tidak sanggup untuk merekamnya, apalagi mungkin yang bersangkutan pun belum tentu berkenan ya. Nah teman-teman, kita lihat semuanya bangunan rusak, tidak jarang yang selamat gitu ya. Mulai dari bangunan masjid, rumah, sekolah, bahkan salah satu tempat yang kami kunjungi yaitu sekolah diniyah di kampung Rawacina. Ada 3 orang siswa yang meninggal dunia akibat tidak selamat atau tidak terselamatkan ketika pembelajaran sekolah diniyah akan dimulai. Semoga seluruh korban yang ada di kampung Rawacina dan kampung-kampung lainnya yang terkena musibah ini, mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang semulia-mulianya di sisinya, iman Islamnya diterima, serta seluruh dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah rabbal alamin. Teman-teman, ada banyak bantuan baik dari pemerintah, dari masyarakat, dari tokoh masyarakat, dari para dermawan yang Masya Allah kami melihat di situ betapa luar biasanya jiwa solidaritas orang Cianjur, solidaritas orang Indonesia yang Masya Allah yang belum tentu dimiliki oleh negara-negara lain. Bahkan teman-teman, Bapak Presiden Joko Widodo juga berkali-kali datang ke sini, ke Cianjur, ke berbagai sekolah yang mengalami dampak kerusakan, serta ke kampung Rawacina, kemudian ke kampung Cagendang juga. Yang itu merupakan bentuk support baik moral maupun baik materi maupun non material teman-teman. Yang Masya Allah ya, mudah-mudahan para pemimpin kita juga diberikan jiwa-jiwa yang amanah, serta diberikan kekuatan untuk sama-sama menghadapi musibah ini. Teman-teman, dari tadi mungkin teman-teman juga melihat ada banyak sekali tenda-tenda berjejeran di sini. Bahkan masyarakat di sini mengungsi di atas tanah pekuburan, teman-teman. Sholat di atas tanah pekuburan, beraktivitas di atas tanah pekuburan, sekolah juga, bersolat Jumat juga di atas tanah pekuburan. Karena masjid di sini sudah hancur teman-teman akibat musibah ini. Selain dari itu, masyarakat juga banyak yang mengalami trauma berat karena takut akan dahsyatnya bencana tersebut terjadi kembali teman-teman. Kita berdoa bersama mudah-mudahan hal seperti ini tidak pernah terulang lagi teman-teman. Amin ya Allah rabbal alamin. Serta kami pun mengucapkan banyak terima kasih ya teman-teman kepada seluruh saudara-saudara baik dari kabupaten maupun dari luar kabupaten, baik dari Provinsi Jawa Barat maupun dari luar provinsi, dan terutama pemerintah pusat yang Masya Allah memberikan bantuan begitu luar biasa dan sangat berharga bagi kami. Selain dari itu teman-teman, ada banyak hoax juga yang beredar di tengah-tengah masyarakat bahwa masyarakat Cianjur membuang bantuan atau bagaimana. Tidak ada sedikit pun niatan dari kami, dari warga Cianjur untuk membuang bantuan dari masyarakat atau dari seluruh saudara-saudara kami.
Oh ya teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semoga apa yang kami beritakan ini menjadi hikmah bagi teman-teman. Dan inilah kondisi terkini, yaitu tanggal 20 atau 19 Desember 2022 kemarin ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.